Hartati, terima kasih. Pak Tony ikut kenduri, betul. Jadi Pak Tony itu sangat bisa menyesuaikan di kampung halaman saya. Dia itu ya bisa joget, nyanyi, kenduren, sarungan, pakai songkok. Ini saya nggak tahu nih kalau Lebaran di Indonesia puasa nggak Pak Tony, karena memang kita sama ibunda itu beda agama ya. Jadi kita itu beda agama, makanya ilmu pengetahuan kita itu terbuka. Kita tidak berbicara karena kamu Hindu, nggak mau dia bicara sama Hindu. Kamu itu Buddha, nggak mau dong bicara dengan Buddha. Kamu itu Kristen, saya tidak ingin berbicara. Tidak. Dalam keluarga saya secara pribadi, perbedaan agama, suku, adat dan budaya kita benar-benar bisa menyatu. Bahkan di Indonesia masih ada kejawen. Saya kurang tahu nih kalian paham nggak kejawen itu, atau saya sendiri yang kurang paham. Kejawen adalah kita masih menganggap itu adalah tradisi kayak nyekar, apa itu, naruh apa itu, naruh apa namanya, jenang di sawah-sawah itu masih ada ya di adat keluarga saya, walaupun sawahnya itu disewakno sama mbokku ya, tapi kita itu masih menjunjung tinggi adat-adat dan tradisi keluarga. Jadi tidak ada yang heran di keluarga kami saat berbicara dengan agama, kita lebih memilih untuk berdamai. Saya selalu katakan kita selalu berdamai dengan agama kita masing-masing, kita berdamai dengan adat istiadat kita. Saya tidak merasa bahwa wah kamu itu lebih hebat, wah kamu itu lebih sakti, oh agamamu itu lebih baik daripada agamaku, tidak. Jadi di keluarga saya, kamu jalan dengan jalanmu, seperti juga dengan Meme. Ibu saya pernah bilang, jangan pernah mempengaruhi anak-anakmu untuk merubah kepercayaannya. Saya tidak pernah meminta mereka untuk berubah. Begitu juga dengan Koko Thomas. Koko Thomas dari dulu saya minta sunat, biar sehat, tapi dia selalu berpikir bahwa sunat itu tendensinya ke Islam. Makanya saya tidak memaksa. Setelah dia dewasa, dia searching, dia ngeliat, oh iya mami itu ternyata untuk kesehatan. Dan akhir-akhir ini dia bercerita bahwa dia itu paling suka banget lihat perempuan pakai jilbab. Kenapa? Setelah dibuka jilbabnya, perempuan itu sangat-sangat cantik sekali. Nah, ini saya tidak pernah menyuruh dia untuk memperistri orang Islam loh. Saya tidak pernah loh. Di sini saya tidak pernah, karena mertua saya Kristen, keluarga kami Buddha. Jadi kami tidak pernah memaksa itu. Setelah dia ngomong seperti itu, terus saya nanya, apakah kamu pingin nikah sama orang Indonesia? Iya. Apakah orang Islam? Saya kurang tahu mami, karena jodoh saya tidak tahu. Oh ya udah. Jadi keluarga kami itu baik-baik saja dan damai. Bukan berarti dia pasti nikah sama orang Islam, atau dia pasti menikah sama orang Kristen, dia menikah dengan orang Buddha. Tidak. Saya pasrahkan sama Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kehidupan pada dia, Tuhan yang memberikan jodoh dan rezekinya. Saya bebaskan dia. Kalau dia tidak menikah di usia tertentu, maka saya katakan, saya yang akan mencarikan jodohmu. Dan dia mengatakan, iya mami. Jadi saya nggak pernah memaksa anak-anak saya untuk berubah kepercayaan, dan tidak bisa dipaksakan. Dia bisa bilang, iya mami aku berubah jadi Kristen, tapi besok dia bukan Kristen, karena bukan dari hati nuraninya, karena dia takut sama maminya. Iya mami besok saya berubah menjadi Islam, dia bukan karena takut sama saya, karena ngelihat saya dia baru sholat. Kalau nggak lihat saya dia nggak sholat, karena takutnya sama Mboe. Karena itu saya bilang tidak. Kamu yang memilih, kamu yang melakukan, kamu yang melaksanakan, dan kamu yang harus memegang teguh. Jadi tidak ada paksaan di keluarga saya. Tidak perlu saya paksa. Anakku songkokan tak kongkon ora. Metata koile kalau ate genduren pantese songkokan. Menghargai tonggo. Iya mami. Ya nggak ada paksaan-paksaan dalam keluarga. Suami saya tak paksa sarungan, yo enggak. Cuman ngelihat adik saya sarungan, ya dia sarungan. Agama warisan atau pilihan? Berasal dari warisan dan dia berhak untuk memilih. Agama warisan atau pilihan? Saya lebih mengatakan bahwa pertama pastinya warisan ya. Karena kalau bapakmu Islam nggak mungkin kamu nggak Islam. Tapi kalau bapak ibumu Islam Kristen, kamu pasti memilih. Itu pasti warisan.
Tapi pilihan saat kamu dewasa, kalau hatimu memang mantap pada agamamu, kamu nggak akan memilih yang lain. Karena agama adalah satu identitas ya. Identitas. Kalau dia ingin memilih dan dia merasa cocok dengan identitasnya, ya kenapa enggak? Benar nggak? Ini loh pelajaran bertoleransi dan sekelilingnya, Masya Allah. Iya Mbak, karena saya sendiri kalau berpikir anak saya waktu puasa kemarin kan tinggal di Indonesia ya. Puasa kemarin itu, Thomas itu tinggal di Indonesia. Tahu nggak, anak saya itu puasa 1 hari Mbak, padahal dia anak Buddha loh. Di rumah saya itu sama ibu saya itu dimasakno karena dia tahu cucunya itu Buddha. Tapi cucunya nggak makan sama sekali. Dia bilang apa? Kalau Bobo nggak makan, Meme nggak makan, bagaimana mungkin saya makan di hadapan kalian? Nggak ada yang ngajarin Mbak, nggak ada. Karena dia tahu posisinya di mana. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi saya nggak ngerti kenapa anak saya seperti itu. Dan dia sangat senang sekali bisa melihat adiknya lebaran. Agama salah satu kepercayaan, Miss. Betul. Tapi kan awalnya warisan, pilihan dan kepercayaan dalam hati. Waalaikumsalam, selamat pagi, baru hadir, nggak apa-apa Mbak. Jadi teman-teman, setelah ini saya akan membahas tentang scammer aplikasi, karena mungkin agak privat dulu ya, karena saya harus berbicara dengan mereka secara pribadi. Mungkin mereka lagi libur atau seperti apa dan bagaimana. Saya sudah banyak ini, wah mereka sangat cepat sekali ya di add-nya itu. Sebentar, sampai saya itu kewalahan ya. Loh. Ini kok ada yang anak buah saya juga di dalamnya ya. Waduh, ini banyak sekali ya. Sebentar. Ternyata korbannya sangat banyak sekali loh. Waduh, banyak sekali loh. Jadi ya udah, saya akan membahas ini ya teman-teman, tentang sindikat melodi ini ya. Karena saya sendiri tidak begitu paham, saya akan mencoba untuk berbicara satu persatu. Jadi terharu. Waduh, selamat pagi. Jadi saya akan membahas tentang dilaporkan pasti bisa ya. Sebentar, ini dilaporkan pasti bisa. Masalah tertangkap enggaknya kan sulit Mbak untuk mengetahui. Enggak milu nak kantor polisi. Saya sebentar. Cesing mak lagi mana meledi, hati-hati kalau komplotannya penipu ini akan duit pada kabur keinginan mesakne korbane. Waduh. Jadi ya wis gak apa-apa lah, kita akan lihat ini. Sebentar, karena saya belum berbicara dengan korban sama sekali ya. Jadi saya akan berbicara secara pribadi ya teman-teman. Tunggu dulu ya. Di HP ku kira. Saya sebentar. Ora enak iki, ses. Telepon Medi merah diangkat.
Oke, buat teman-teman, soalnya saya ingin secara pribadi ya menangani kasus ini, saya nggak bisa nge-live dulu. Nanti saya akan update berikutnya seperti apa dan bagaimana. Korban aplikasi Melody, korban apa nih ya, nanti saya akan berbicara ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye bye.